apalagi menyampaikan provokasi ataupun ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah, karena bagaimanapun siapapun yang berkuasa atau pemerintah itu adalah umarok yang harus kita ikuti, yang harus barakalladzina nazal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di minggu yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji Sorogan online, channelnya Warga Nahdliyin, ngaji kitab Nashaikhul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad As-Syafi'i, yang mazhabnya mazhab Syafi'iyah, yang kita kenal atau terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani, yang disarahi oleh Muhammad Nawawi, Ibni Umar al-Jawi. Kita akan melanjutkan ngaji kita kemarin, yaitu Nashaikhul Ibad di bab sunai, bab yang nerangake loro atau sakjudu kita sampai pada masalah yang ke-11. Saya akan terus mengingatkan, kita akan ngaji kitab ini, kita dawamkan karena seperti halnya nasihatnya Imam Ghazali di dalam akhir kitab Ihyaul Ulumuddin, alaika bimudawamati mutola'atil kitabi fiyadil auliyai wa tobaqatil asqiya. Kita akan melanggengkan ngaji kitab di tangannya para aulia, kitab-kitabnya para aulia, karangannya para aulia, untuk membersihkan hati kita. Kita akan terus mengadakan pengajian ataupun ngaji kitab Sorogan ini untuk menambah keilmuan kita, terutama sebagai tanbih diri saya pribadi dan kepada rekan-rekan jamaah Warga Nahdliyah supaya lebih memfokuskan dirinya dalam bermedsos, itu tidak membawa atau sebagai konduksi atau kondutornya provokasi-provokasi yang bersifat memecah belah umat dan juga mengancam keutuhan dari NKRI. Untuk itu kita konsentrasikan, kita fokuskan diri kita, pribadi kita dalam bermedsos, menambah wacana dan menambah keilmuan, utamanya khazanah Islam, tidak larut dalam perseteruan, perbedaan ataupun perdebatan yang ada di medsos, apalagi menyampaikan provokasi ataupun ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah, karena bagaimanapun siapapun yang berkuasa atau pemerintah itu adalah umarok yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Adapun wakil-wakil kita atau para ulama, penggede-penggede kita, hukama wal kubaro, itu ada di jajaran pemerintah, itu yang akan menyampaikan dengan elegan, karena kebangsaannya Warga Nahdliyah itu adalah berpolitik dengan elegan. Untuk itu kita sebagai warga awam yang tidak berkecimpung di dalam politik, kita akan menambah wacana kita, memfokuskan diri kita untuk ngaji kitab, utamanya nasihat-nasihat para ulama salaf di dalam buku-bukunya para auliaillah fiyadil aulia, seperti halnya perintah ataupun sarannya, nasihatnya Imam Ghazali tadi. Kita mendawamkan bimudawamati mutola'atil kitabi fiyadil aulia wa tobaqatil asqiya, dan membersihkan pribadi kita masing-masing. Ini saya peruntukkan untuk tanbih
kepada diri saya sendiri dalam mengaji Nasha'ihul Ibad ini. Jika ada yang ingin ikut, monggo masuk bergabung di dalam channelnya Warga Nahdien. Sebelum melanjutkan atau memasuki kajian kitab, marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabat tabi'in tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al makhlisin wa li jami'i malaikatillah wa awliya'illah al mas'ud wal mas'ud wa mas'ud wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha batiha wa bahtiha khususan ila ruhi walidaina wa muditina wa masyayikhina wa asatidatina wa bil khusus li ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa muallif hadzal kitab Sayyudillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Wal maqalatu utawi pangucap al-hadiyata asaro kang nomor 11 iku anbadil hukamai sangking setengah pira-pira wali wong kang makrifat ing Allah. Tegese al-auliyai utawa pira-pira wali wong kang makrifat maring Allah. Latah kitu aja padha nginaake ngremehake sapa sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa asigara kang cilik. Tegese la ta'udduha aja ngitung sira kabeh ha ing dzunub pira-pira dosa sigaron kang cilik. Artinya aja ngitung. Itu begini, jangan dikira. Jadi kita memperhitungkan dengan mengatakan dosa cilik. Nah, kita nggak tahu dosa itu dosa kecil atau dosa besar, kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kita menghitung dosa itu dengan mengatakan itu dosa kecil. Berarti kalau kita sudah mengatakan itu dosa kecil, berarti kita sudah menghitung dosa itu. Walaupun sebenarnya memang itu tadi adalah satu syai'at yang mana hukum yang ada tidak begitu berat, seperti halnya murtad ataupun zina atau maisir, syarbul khamri ataupun yang lain sebagainya, asarokoh itu kan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil itu jangan sampai kita membuat definisi itu dosa besar dan dosa kecil. Artinya la ta'duha, jangan menghitung. Az-dzunubu pira-pira dosa. La ta'duha aja ngitung sira kabeh ing dzunub pira-pira dosa sigaron kang cilik. Jadi beranggapan bahwasanya itu dosa kecil. Fa inna mongko setuhune dzunub as-sigati dosa kecil. Fa inna mongko setuhune utawi as-sigata dosa kecil iku tatasa abu nyabang minha sangking as-saghira dosa kecil apa adzunubu pira-pira dosa al-kibah tukang gede. Karena dari dosa kecil itu tadi maka akan muncul dosa besar, nyabang dosa-dosa yang besar. Jangan sampai kita memperhitungkan bahwasanya itu dosa kecil. Waidon lan kelawan malih rubama terkadang yakunu ono apa ghadabullahi
bendune Allah Ta'ala halimun lur sapa Allah fitil kasigoti ing dalem mengkonolah dosa cilik. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memperhitungkan, bahwasanya tidak bisa menganggap itu dosa kecil, karena kadang-kadang bendunya Allah, hukumannya Allah, murkanya Allah itu di dalam dosa yang kecil. Jangan sampai kita menghitung bahwasanya itu sebagai dosa kecil. Karena ketika kita memperhitung, menganggap itu dosa kecil, dari dosa kecil itu akan bercabang dosa yang besar-besar. Maka ketika itu, ketika kita mempunyai dosa sekecil apapun, ya kita istighfari. Kita mintakan ampunan kepada Allah. Dan Allah itu maha pemurah, maha pemberi ampunan. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya semua dosa itu tidak ada ampunannya, enggak. Allah itu mudah dalam memberikan ampunan. Seperti halnya Allah juga berhak dan mudah memberikan azab kepada kita. Jadi Allah itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat Allah memberikan jaza, artinya azab kepada kita, memberikan ganjaran juga, ganjaran berupa azab ataupun jaza, balasan berupa azab, dan juga memberikan ampunan kepada kita. Jadi kita jangan sampai menghilangkan salah satunya. Ketika kita diazab, ya kita harus juga yakin bahwasanya kita juga diampuni oleh Allah. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita minta sepuro, minta ampunan kepada Allah. Dan jangan sampai kita memperhitungkan, ketika Allah tidak memperhitungkan dosa apa saja mesti diampuni sama Allah. Ketika kita memintakan ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi jangan memperhitungkan bahwasanya enggak apa-apa itu dosa kecil. Jangan sampai menghitung sesuatu itu kepada dosa yang kecil. Anggap itu juga sebagai dosa kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah, sehingga kita selalu meminta ampunan kepada Allah. Wal maqalatu tawi pangucap asaniyata kang nomor asaniyata astota kang nomor 13 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sauhi tota ora ana dosa cilik iku maujud ma'al israri sertane ngelanggengake. Lah dari kecil, dosa yang kecil itu ketika kita melanggengkan, meremehkan, artinya itu tadi meremehkan itu ya melanggengkan. Karena ngitungnya adalah dosa kecil, nanti belum sebegitu besar, kita diamkan masih kecil dosa saya. Ketika didiamkan akhirnya terjadi langgeng, terbiasa untuk melakukan dosa kecil. Maka dari itu anin Nabi, ini dawuhipun Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari makalah yang ke-12 ini bahwasanya Kanjeng Nabi nanti ngendikan la sogi ota ono dosa cilik ma'al israti sertane ngelanggengake. Jadi ketika kecil itu dilanggengkan, ya nanti cabang kepadanya dosa yang besar. Tegese fa innaha mongko setuhune as-saghira utawi dosa cilik bil muadobati kelawan nglanggengake alaiha ing atase saghira dosa cilik iku takzumu gedheake dadi gedhe apa as-saghira dosa cilik fatasitu mongko dadi apa as-saghira iku kabirotan dadi gede. Jadi ketika dosa cilik itu tadi didiamkan, dilanggengkan, maka dosa itu tadi menjadi besar karena bercabang. Wa idon lan kelawan meneh innaha setune as-saghirah dosa kecil ala azmi ing atase nejo isatidamatiha nyedo nglanggengake ha saghirah dosa kecil iku tasitu dadi apa saghirah
iku kabiratan gede. Jadi ketika dosa itu diniatkan untuk dilanggengkan atau bahkan mendiamkan untuk dilanggengkan dosa kecil itu tadi, maka akan bercabang menjadi dosa besar. Fa inna niyatal mar'i mongko setuhune utawi niate menungso fil maasi ing pira-pira maksiat kanat ana apa aniyah iku maksiatan. Jadi ketika kita itu meniatkan untuk melakukan maksiat, belum berbuat itu sudah menjadi maksiat. Fa inna mongko setuhune utawi niatal mar'i. Lah niatal mar'i di sini kan niatnya menungsa, manusia. Seseorang manusia. Niatnya seseorang fil ma'asi ing dalam pira maksiat, sudah meniatkan maksiat saja walaupun belum dilakukan itu sudah menjadi satu perbuatan maksiat. Kanat ono opo aniyah iku maksiatan, jadi maksiat, masih meniatkan belum melakukan itu sudah jadi satu kemaksiatan. Maka jangan sampai kita meniatkan kemaksiatan. Walakabi totalan ota ono dosa gede iku maujud mal istighfari, setetane istighfar. Jadi nggak ada yang dikatakan dosa besar itu ketika dia mau meminta istighfar, meminta nyuwun ampunan kepada Allah. Jadi ketika kita meniatkan satu perbuatan, niat itu menjadi maksiat. Tapi ketika kita belum melakukan ya tidak diganjari oleh maksiat. Walaupun segede apapun ketika kita melakukan, niat itu menjadi dosa. Sebuah kemaksiatan, dosa kecil, berniat maksiat. Itu sudah menjadi dosa kecil. Tapi ketika kita melakukan, lalu berbuat, meminta ampunan, itu akan diampuni oleh Allah. Ketika kita meniatkan, belum melakukan, tidak menjadi dosa besar. Diampuni, berarti kita tidak jadi melakukan. Karena perbuatannya itu belum terlaksana, masih meniatkan. Meniatkannya itu masih menjadi dosa kecil. Itu sudah merupakan kemaksiatan ketika kita meniatkan, tetapi belum menjadi dosa besar ketika kita tidak belum meniatkan, belum melakukan. Ketika kita ternyata sudah melakukan, itu enggak ada yang namanya dosa besar, mesti diampuni oleh Allah. Maka ketika ada orang yang berlaku maksiat, jangan terus dikata-katain, dicemooh, bahkan dikata-katakan sebagai pemabuk, maisir. Siapa tahu orang itu belum mendapatkan hidayahnya Allah. Nanti ketika mendapatkan hidayahnya Allah yang memberi syafaat kepada kita, itu malah orang itu. Seperti halnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu di awal-awal risalah itu seorang preman. Premannya pasar ukat. Tapi bagaimana kebaikan-kebaikannya Sayyidina Umar? Itu lautan itu tidak bisa menghitung. Jika lautan itu menjadi mangsinya ataupun pohon-pohonan menjadi pulpennya, itu nggak bisa menghitung kebaikannya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu kafir Quraisy di awal-awal risalah sebelum diutusnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah mendapatkan risalah nubuwah, itu belum masuk Islam. Sayyidina Umar masih seorang preman di pasar ukat. Karena dengan doanya Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Itu orang kafir Quraisy. Maka ketika kita ada orang yang berlaku maksiat, jangan terus kita diamkan atau bahkan kita berikan satu julukan yang jelek kepada orang itu. Jadi ketika kita itu berbuat kebaikan, maka seharusnya itu ditujukan untuk Allah, bukan untuk diri kita pribadi, bukan untuk mengunggulkan, mengagungkan diri kita. Itu adalah sifat kesombongan dari kita. Kita berbuat baik itu karena lillah. Dan orang yang berbuat jelek itu memang belum mendapatkan hidayahnya Allah. Berbuat maksiat itu belum mendapatkan Allah, hidayahnya Allah. Kita tidak berhak untuk menghukumi orang itu. Atau bahkan memberikan lakob ahli neraka, itu tidak benar. Hanya saja kita mempunyai satu nasihat-nasihat kepadanya. Itu sebagai panggilan dakwah. Tapi caranya ya harus kita berikan bahwasannya proporsi di mana kita harus berlaku. Bukan malah menjadi sebagai penentu
hukum bagi orang tersebut. Jadi ketika berbuat dosa besar pun Allah tidak memperhitungkan ketika orang itu meminta ampunan kepada Allah. Wala kabi totalan ota ono dosa gede iku maujud ma'al istighfari sertane istighfar. Taubah tegese taubat bisurutiha kelawan biro-biro syaratே taubat. Fa inna taubata mongko setune utawi taubah iku tamhu nglugutake ngilangake. Taubat itu gugurake apa taubah ing yamahu etamahu fa inna taubata mongko setune utawi taubah iku tamahu gugurake nglebut apa taubah asrul khati'ata bekase kesalahan, labete kesalahan. Wa in kanat salamun ono apa azunub khotiah kesalahan iku kabi rotan dadi gede. Jadi saya ulangi taubah tegese at-taubati utawi taubah bisurutiha kelawan biro-biro syarat taubah. Jadi dengan syaratnya fa inna taubata mongko setune utawi at-taubata taubat iku tamhu nglebut apa taubah asarul khati'ata ing labete bekase kaluputan kesalahan. Wa in kanat selamun ono apa khati'ah keluputan kesalahan iku kabirotan gede. Jadi ketika kesalahan sebesar apapun, ketika berbuat taubat, yaitu akan terhapus, gugur semua kejelekannya, semua kesalahannya itu akan gugur, dihapus dengan adanya taubat itu tadi. Ya taubat yang nasuha, yang jelas. Enggak terus sekarang taubat, besok itu namanya tomat. Tomat itu ya tobat kumat, itu namanya tomat. Tapi kalau taubatan nasuha, yaitu disertai dengan keikhlasan ibadah, karena tidak ada ibadah tanpa adanya keikhlasan. Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Enggak ada satu ibadah apapun ketika tidak ada keikhlasan. Enggak akan dinamakan ibadah ketika tidak ikhlas dalam melaksanakan. Dan ketika keikhlasan itu asasnya adalah dengan niat. Ketika diniatkan lillah itu mesti akan menjadi satu keikhlasan ibadah kepada Allah. Begitu juga taubat. Ketika bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka dosa sebesar apapun itu mesti akan diampuni. Dosa segede apapun itu akan diampuni. Maka ketika hidayahnya Allah itu datang kepada siapa saja, tidak terkecuali entah itu ke orang kafir, entah itu ke lonte, entah itu ke WTS, entah itu ke pencuri, entah itu ke koruptor, maka janganlah kita memberikan lakop ataupun menghukumi seseorang yang berlaku maksiat itu dengan berlebih. Bahkan kita mengolok-olok, mencaci maki ataupun memberikan satu ketetapan hukum sebagai ahli neraka. Itu bukan kapasitas kita, bukan pada wewenang kita, itu hak prerogatifnya Allah. Maka ketika kita memberikan satu kebaikan kepada seseorang, maka orang itu akan memberikan doa kepada kita, dan doa kita akan berbalas ketika orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang jelas kita diperintah oleh Allah untuk syafaqah, artinya untuk menebarkan kasih sayang. Karena di dalam dakwah itu ud'u fisabilillahi, ud'u ila rabbika bil hikmah
wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah dengan kebajikan, wa mau'izah hasanah dan dengan mau'izah nasihat-nasihat yang baik. Lah ketika tidak diterima wajadilhum billati hiya ahsan, ambil yang terbaik, pilih yang terbaik, lalu ambil dari yang sudah menjadi pilihan terbaik itu untuk menentang mereka, untuk berdebat mereka. Ketika sudah ya wasawithum wa'fu anhum wasawithum wastaghfir lahum wasawithum wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum dan mintakan ampunan mereka. Mintakan ampunan kepada Allah. Tidak terus kita kata-katain. Nah, kalaupun mereka itu belum mengikuti wasawithum, ajak mereka bermusyawarah. Itulah jalan yang harus kita lalui, bukan harus dengan caci maki ketika kita ada perbedaan. Rawa dan nyeritakake hazal hadis ing ikilan hadis sapa Dailami, Imam Dailami, anin ibni Abbas saking Ibni Abbas, lakin angin tetapine bitakdimil jumlati kelawan dikeake jumlatil akhirah jumlah kang keri anil ula saking jumlah kang dike. Jadi ketika maksiat itu datang sekecil apapun lalu bercabang menjadi dosa yang besar karena ditemehkan, karena didiamkan langgeng, maka ketika akan langgeng jangan sampai bercabang, ya kita putus. Tetapi ketika kita sudah terjebak atau terpeleset kepada dosa besar, sebesar apapun akan diampuni. Itu diriwayatkan oleh Imam Dailami bahwasanya dosa segede apapun itu akan hilang dengan taubat itu tadi. Maka at-taubatu bisurutiha fa inna taubah tamhu, gugutake nglebut apa taubah asral khati'ata, pira-pira bekase kesalahan, wa in kanat lamun ana apa khati'ah kesalahan itu mau iku kabitotan dadi gede. Jadi ketika kesalahan itu sebesar apapun, maka dengan taubat itu akan hilang. Maka dikatakan bitakdimi jumlah al-akhirah. Itu tadi kang keri anil ula saking jumlah kang dike. Jadi dengan datangnya taubah semuanya akan hilang semuanya. Semua kesalahan, semua khoti'ah, semua dosa, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil akan hilang dengan adanya taubat. Maka kita ya selayaknya lah bertaubat kepada Allah sebagai ibadah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena kelayakan seorang hamba itu ya harus ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita sudah tahu bahwasanya panggilan untuk beribadah kepada Allah, Rabbana wa'atana wa'ata ala rasulika wa tawaffana ma'al abdor, dan matikanlah kita dalam kematian yang husnil khotimah. Wal maqalatu tawi pangucap asalisata asrota kang nomor 13, kila den ngendikake hammul atifi utawi sejo batine wong kang makrif wong kang makrif ing Allah. Jadi al-atif itu orang yang makrifat kepada Allah, orang yang ngedeti zatnya Allah. Hammul atifi utawi sejo badine wong kang makrifat ing Allah iku asana memuji. Lah begini,
ketika kita itu makrifat kepada Allah bizatillah hukama, bahwasanya kita memang berniat untuk makrifat kepada Allah. Mesti yang ada ketika kita sudah tahu, karena apa? Manarofa nafsahu atofa robahu. Ketika kita tahu diri kita adalah ciptaannya Allah, wujud kita karena Allah, lalu kita melaksanakan imdad. Imdad itu setelah kita diwujudkan oleh Allah, apa ya? Ibadah kepada Allah. Ketika kita sudah makrifat kepada Allah, maka yang ada di dalam diri kita itu mesti selalu pepuji kepada Allah. Tidak ada selain alhamdulillah tawis puji kulillah. Mesti yang ada yang keluar dari kita itu adalah pepuji apapun takdir yang diberikan kepada kita. Ketika kita ditakdir satu kebagusan, bahwasanya kita itu ditakdir sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang yang mukmin. Kenapa kita harus mempertanyakan takdirnya Allah ketika kita tidak mempunyai fasilitas hidup di dunia seperti halnya mobil, rumah, kendaraan atau lain sebagainya? Kita sudah mendapatkan tiket yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu iman billah. Kita sudah mempunyai kunci swarga yang memang diberi tiket swarga oleh Allah. Lalu kenapa kita harus menukarkan tiket itu dengan kehidupan yang takdir kita memang tidak begitu bagus di dunia? Nah, takdir yang bagus itu tadi kenapa harus kita tukarkan dengan kehidupan yang sebenarnya enak hanya di mata, tetapi tidak menjadi satu tiket menuju kepada Allah. Maka ketika kita pepatek kepada Allah itu tadi, makalah yang ketiga, belas itu tadi wakilalan den ngendikaake hammul arifi utawi sejo batine wong kang makrifat ing Allah iku asana. Jadi ketika hitung-hitungan ataupun ketika kita itu seolah-olah bertransaksi bahwasanya hammul arif, kita ketika kita makrifat kepada Allah, ketika kita itu takorub kepada Allah, karena mengetahui diri kita pribadi, mengetahui diri kita itu seperti halnya man atofa nafsah atau fatobah itu tadi. Kita tahu diri kita, berarti kita akan mengerti Allah. Kita wujud kita, imdad kita, wujud kita itu Allah yang berikan. Imdad kita itu harus melaksanakan perintahnya Allah. Yang ada hanya sana, berpuji kepada Allah. Nggak akan mengeluh kepada Allah ketika kita itu tahu, menerima apa saja takdirnya Allah kepada kita. Tegese muradul arifi, karepe wong makrifat ing Allah billahi maring Allah ing Allah iku asana. Ngelem-ngelem Allahi ing atase Allah, ya Allah taala kalimun lur sapa Allah bijamili kelawan baguse sifatihi pira-pira sifate pengetan. Di ketika kita itu pepatek kepada Allah, kita itu makrifat kepada Allah, itu yang ada di dalam diri kita hanya sana. Sana itu muji. Innalillahi alhamdulillahi sekabehane puji kulillah. Jadi tidak ada selain itu yang kita keluarkan. Maka akan menerima apa saja yang ditakdir kepada kita oleh Allah. Kita akan tidur dengan takdirnya Allah. Tapi ketika kita tidak tidur dengan takdirnya Allah, berarti ya itu tadi, kita tidak mendapatkan pepatek, tidak mendapatkan niat, tidak mendapatkan apa hasil dari apa yang telah kita harapkan, kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangucap asalisata asrota kang nomor 13 iku kila den dawuhake hammul arifi utawi sejo batine wong makrifat ing Allah iku asanau pepuji ngalem tegese muradul arifi.
Muradul ngarifi karepe wong makrifat billahi maring Allah ing Allah iku as-sana'u ngelem-ngelem Allahi maring ing atase Allah taala halimun nur sapa Allah bijamili ngelem-ngelem kelawan baguse pira-pira sifate Allah. Di tiang niku lek sampun makrifat dumateng Allah. Man arofa nafsahu arofa robbahu, yang tahu akan dirinya. Karena apa? Seperti halnya satu syair. Itu Kanjeng Nabi adalah utusannya Allah. Maka ketika wujudnya Kanjeng Nabi itu adalah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Laula zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Jika tidak karena wujudnya Kanjeng Nabi yang telah diciptakan atau diutus oleh Allah, maka enggak akan baik kehidupan saya dan wujud saya. Itu tadi. Lalu selanjutnya ketika kita sudah mengetahui wujud dan imdad kita itu hanya kepada hanya Allah lah. Tujuan dari wujud dan imdad itu tadi la tarom namtu, maka tidak akan bisa berdendang. Ini yang la tarom namtu itu berdendang itu dalam artian sangat nikmat beribadah. Fis sholati ing dalem salat, wa fit ruku ilan ing dalem ruku, wala fis sujud ilan ing dalem sujud. Maka ketika tujuannya tidak Allah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan atau menjalankan, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Dan hidup kita tidak ada artinya ketika tidak diutus Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti layaknya hewan, mangan turu ya kadang-kadang berkembang biak, kawin kelon, nah gitu. Tapi ketika ada syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka imdad kita, wujud kita itu akan menjadi baik. Dan nikmatnya beribadah itu akan terasa oleh kita. Wala tatom namtu fis sholati wala fit ruku'i wala fis sujudi. Maka kita tidak akan bisa berdendang, merasakan nikmatnya ibadah. Wa muzahidi utawi sejo batine wong kang zuhud iku addu'a donga. Jadi orang yang zuhud itu batinya ketika hitungan apa keuntungan dari orang zahid ya. Yang diterima, yang dipahami oleh orang zahid itu bukan karena apa-apa, hanya doa, mengharapkan doa. Begitu juga ketika orang makrifat kepada Allah, itu batinya itu enggak lain adalah sana. Bati dari keuntungan tibahnya. Keuntungan dari makrifat pada Allah itu adalah tahu akan dirinya. Karena manatofa nafsahu atau fatoba, maka akan tahu posisi di mana dirinya. Akan tahu kalau dirinya itu sebagai hambanya Allah. Tidak akan berbuat. Tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya Allah. Itu tadi seperti halnya laula zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Maka begitu juga ketika hammus zahidi atau utawi sejo batine wong kang zahid, wong kang zuhud iku addu'au panyuwun. Panyuwune enggak seperti halnya orang yang tidak zahid. Panyuwune orang zahid itu beda dengan penyuwune kita. Itu aulia illah, wali-walinya Allah, orang yang zuhud itu tadi. Tegese al-muradul mu'aridi karepe wong kang begu anizaidi maring tambahan ala qadril hajah ing atase ukurane hajate wong minat dunya saking donya bikol bihi kelawan atine man muqtid itu tadi orang yang begu iku doa panyuwun. Jadi orang yang
artinya begu akan tambahan zaidah ala qadril hajah. Hajahnya itu hanya seperti halnya secukupnya. Mengambil keuntungan ke dunia itu hanya untuk kecukupan hidup di dunia saja, tidak lebih. Karena berkeyakinan bahwasanya orang zahid itu tadi kullu maksiatin nasiatin anisahwah. Tegese istiaku nafsi ilasai. Istiaku itu brontone ati. Brontone hati itu ya ketika hati itu menjadi begitu geman, begitu senang kepada sesuatu. Ketika hati itu sudah menyenangi sesuatu yang berlebih, maka akan menjadi maksiat yang muncul dari syahwah. Maka ketika kita menyenangi sesuatu urusan dunia itu ya sekedarnya, jangan sampai menjadi bronto di dalam hati. Atau bahkan menjadi loto nantinya ketika kita tidak mendapatkan sesuatu di dunia itu. Maka orang Zaid beranggapan bahwa kullu maksiatin nasiatin anisahwah ansahwatin. Jadi sesuatu itu akan maksiat itu mesti muncul ketika menyenangi, terlalu senang kepada kehidupan dunia. Maka keuntungnya orang Zaid itu hanya panyuwun kepada Allah. Badinya orang Zaid itu panyuwun, dan panyuwunnya tidak sama dengan panyuwunnya awake dhewe. Jaluke iku yang diminta kepada Allah itu bukan karena hajah dunia. Hajah dunia itu hanya diambil sekedarnya. Qadril hajah begitu aja, minat dunia. Biqalbihi, tetapi yang ada di hatinya itu adalah doa. Wa utawi ad-doa iku tadotu depel-depel ilallahi maring Allah. Jadi doanya itu sebenarnya orang Zaid itu dalam doanya itu selalu mendepelkan, ingin berdepel bertatonam, artinya bernikmat-nikmatnya itu depel-depel kepada Allah, mendekatkan pepatah kepada Allah. Panyuwune itu hanya itu, bukan panyuwun karena liqadril hajah fid dunya yang ada di hatinya, tetapi doanya itu adalah tadotu depel-depel ilallahi ta'ala bisuali kelawan panyune ma batang indahu ono ing ngersane Allah minal khair saking kebagusan, bukan karena hajah di dunia, tapi depel-depelnya kepada Allah itu karena soal panyune itu tadi, panyune orang yang zuhud itu tadi, apa yang ada di ngersane Allah dari semua kebaikan. Lianna hammal atif karena setune utawi hammal atif badine sejo badine wong atif iku tobah pengetane wong atif iku mau. Jadi yang dituju itu tidak lain hanya tobah, nggak ada selain itu. Bukan karena ganjaran, juga bukan karena surga, tetapi karena ingin depel-depel kepada Allah. Itu orang Zaid gak mikirkan sholat nanti saya diganjari bidadari, saya ibadah nanti diganjari swarga, itu gak mikir orang Zaid. Yang dipikir adalah kebaikan dari Allah. Yang disuwun, yang dimintakan kepada Allah itu hanya kebaikan. Lianna hammal atif korno setune utawi hammal atifi sejone wong atif iku robah pengirane tok, wis gak enek liyane. Li anna olas sauba, nah ini lasawaba utawa mergo ganjaran, walal jannah lan ora mergo swarga. Jadi pepateknya kepada Allah itu tidak hanya mengharap ganjaran dan swarga saja, tetapi menghitungnya itu, hitungan orang Zaid itu hanya depel-depel kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, tidak mengharapkan ganjaran yang dihitung dengan swarga ataupun yang namanya pahala. Wahammu utawi sejo badine az-zahidi wong kang zahid nafsuhu iku awake dhewe
zahid. Jadi waham muzahidi utawi sejo batine wong zahid iku nafsu awake dhewe zahid. Jadi yang diambil dari diri pribadi ya dirinya sendiri karena kejelekannya atau bagaimana dikembalikan ke dalam zahid untuk menghilangkan nafsu di dalam hatinya, brontone hatinya itu tadi. Yang dituju itu mengenai kezuhudannya dia itu yaitu tadi karena beranggapan kullu maksiatin nasiatin ansahwatin, bahwasannya maksiat itu maksiat yang timbul dari sahwah itu karena brontone hati. Istiakun nafsi ilah saya iku brontone istiaku itu yang bronto yang berlebih-lebih kepada sesuatu. Tegese manfaatu nafsihi utawi manfaate awake dhewe zahid minas sawabi saking ganjaran wal jannah lan swarga. Jadi ketika mendapatkan kebaikan itu ya karena keuntungan dari awake itu tadi, batine awake dhewe ketika berzuhud. Tapi yang jelas harapan yang diterima adalah kebaikan dari Allah. Sedangkan apa itu hamuzahid nafsahu untuk diri pribadinya itu ya hanya manfaat gitu. Manfaati awake itu untuk mendapatkan ganjaran dan swarga. Fafutika mongko dibedakake apa baina man himmatuhu fafutika mongko dibedakake baina ing antarane man wong himmatuhu kang utawi sejone man iku al-khut pito-pito bidadari waman lan utawi lan wong himmatuhu kang utawi sejone man iku tof usuturi ngilangi aling-aling. Jadi begini, artinya kan ketika zuhud itu tadi mesti akan beranggapan bahwasanya ketika dia itu berbuat kebaikan, meninggalkan urusan dunia, tidak begitu mementingkan urusan dunia, maka yang akan didapat adalah kebaikan dari Allah. Ya ketika mendapatkan sawab dan swarga itu adalah karena kemanfaatan awake zuhud itu tadi. Dan akan membedakan, tidak akan berharap mendapatkan bidadari. Tetapi ketika mendapatkan itu adalah manfaat dari awake ketika berbuat zuhud itu tadi. Wa min himmati tof'is suturi, dan sejone itu karena ingin membuka tabir-tabir itu tadi yang menghalang-halangi untuk berbuat kebaikan. Seperti halnya itu tadi istiakun nafsi, brontone hati ketika menyenangi sesuatu itu dibuka oleh orang-orang zahid. Wal maqalatu tabiatu tabiata astota utawi pangucap atau biata kang nomor papat tabiata astota. Wal maqalatu atau biata astota utawi makalah pangucap kang nomor 14 iku anba'dil hukamai sangking sebagiane piro-piro wali. Tegese hukama di sini yang tadi artinya hukama itu wali, kalau yang di sini anba'dil hukama iku sangking setengah hukama itu wong kang makrifat bizatillah. Tegese atibaul qulub, atibail qulub, atiba itu jamak dari tabib, atiba piro-piro doktere hati, wahum utawi atiba iku al auliya'u piro-piro wali. Jadi yang namanya hukama yaitu aulia. Karena di sini yang dibahas bukan daktur, tetapi
Ya dokternya hati itu mesti aulia. Kalau dokternya penyakit yaitu dokter yang praktek di rumah sakit. Tapi kalau dokternya hati yaitu aulia. Manajemen kolbi kalau sekarang lagi viral itu manajemen kolbinya sedang sedang apa itu tidak baik dalam memanage hatinya karena terlalu mengkritisi kebijakan pemerintah, mengkritisi presiden. Harusnya kan meminit hatinya biar tidak nikah lagi. Artinya sebenarnya nikah lagi boleh, tapi kalau pada akhirnya cerai kan ya belum bisa berbuat adil. Jadi harus memanage hatinya dulu, kembali kepada kitohnya yaitu memanage hati, bukan mengkritisi pemimpin saja. Artinya ada salah satu ulama kita yang terlalu mengkritisi pemimpin kita sehingga lupa akan dirinya sebagai representase dari manajemen kolbu. Nah, nggak usah saya sebutkan namanya, mungkin sudah tahu. Kita ulangi, wal makola tutobiata asro tau pangucap kang nomor 14 anbadil hukama isangking iku sangking setengah hukama, setengah sangking hukama itu. Tegese atiba il kulubi biro-biro dokter ati wahum utawi atiba ul kulub iku al auliya'u biro-biro waline Allah. Jadi atibaul qulub itu ya waliullah, ulama yang dipilih oleh Allah itu mesti mengobati hati. Jadi ketika aulia itu, ulama itu bisa mengobati hati yang sedang gundah, bisa membawa kepada apa itu buka sutur, rofus sutur, ataupun bisa membawa kepada innama yakhshallaha min ibadihil ulama, membawa patak takut kepada Allah, itu adalah aulianya Allah. Dan itulah atibaul qulub, dokternya hati. Kalau dokternya orang sakit ya di mana itu, di rumah sakit. Seperti halnya dalam kitab Tobaqatul Azkiya itu katangan Abu Uyainah As-Sihani, itu muridnya gurunya Imam Syafi'i itu masyhur ini, apa itu anak nabiyyu bimanzilati tabibi udawil mardo. Jadi ketika siapa itu Nabi Isa itu ditanya oleh Nabi Isa, Nabi Yahya kenapa selalu keluar kampung mencari umatnya, itu yang dicari orang-orang yang jelek, itu ditanya begitu karena Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sering berdebat, manzilah mazoya mazayanya itu seimbang dan apa itu semasa juga seumuran, jadi sering berdebat karena kualitas mazayanya imbang. Itu ketika ditanya anak nabiyu bimanzilati tabib, ditanya oleh Nabi Yahya kenapa ketika keluar kampung yang mencari dari umatnya itu orang-orang yang jelek, maka dijawab oleh Nabi Isa, ana an-nabiyyu bimanzilati tabibi udawil mardo. Di mana-mana kalau yang namanya dokter itu mesti mengobati orang yang sakit. Jadi mengistilahkan, Nabi Yahya mengistilahkan saya itu nabi bimanzilati, ibaratnya dokter. Itu kalau sedang bertugas apa dokter itu yang dicari, ya mesti orang sakit lalu diobati. Baik, ini yang menjadi salah satu apa itu yang dipakai wata aulia ataupun wata orang ingin membuktikan kewaliannya, bahwasanya ya dalil ketika berdakwah di tempat-tempat maksiat kepada orang-orang fasik yaitu, tetapi ya untuk membuktikannya jangan sampai katut. Kalau katut ya nggak usah lah, bukan makomnya. Kalau Gusmi itu memang sudah makomnya di situ. Waman eman tawi sapane wong iku tawahama ngito sapa man, nyono sapa man, anna setune iku lahu kadue man
walian kaduwe walian wong kang nulungi aula kang luweh patek minallahi saking Allah kelat semongko sithik apa makrifatuhu makrifate wong billahi ing Allah. Jadi orang yang mengira bahwasanya dia itu tahu akan Allah, makrifat ing Allah, ngerti akan hukum-hukumnya Allah, dan lebih utama, lebih patek dengan Allah. Sebenarnya orang yang mengatakan sedemikian itu, makrifatnya kepada Allah itu sedikit. Man sapa wong utawi sapa wong iku tawahama nyono sapa man anna ing setuhune iku lahu kaduwe man waliyan dadi wong kang nulungi aula kang luweh patek minallahi maring Allah kalat mongko sedidik apa makrifatuhu makrifate man billahi maring Allah. Jadi ngaku-ngaku patek nek mae sing kuwasa. Ngaku-ngaku karepe dhewe iku sebenarnya pengetahuannya mengenai Allah itu sedikit. Mengetahui bizatillah itu sedikit sing ngaku-ngaku. Wal makna utawi artine man sapane wong iku zonna ngira sapa man anna setune iku lahu kaduwe man nasiton dadi pitulung akroba luweh cedhek patek minallahi wa aksara lan luweh akeh nas nusratan apane tulunge minhu sangking Allah fa innahu mongko setune man iku lam yaktif durung ngeteteni Allah ing Allah ta'ala halimun luhur sapa Allah. Di orang yang ngaku-ngaku artinya yang mengira bahwasanya dirinya itu bisa memberikan pertolongan karena orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih banyak pitulungnya kepada seseorang karena Allah, maka setunya orang itu tidak mengetahui dan tidak makrifat ing Allah. Maka ketika wali itu mensiatkan bahwasanya dialah yang mengetahui, dialah yang bisa pitulung, maka ya jangan dipercaya. Kecuali kalau memang ngalim banget itu otomatis banget ngalime itu mesti terangkat derajat. Dan di sekarang itu harus disiarkan ketika ngalim karena tempatnya ditempati orang-orang yang tidak ngalim malah enggak katu-katuan nanti umat. Seperti halnya Gus Bah itu ya harus mensiarkan dirinya beliau itu ngalim. Karena apa? Ya ini lulusan stand up komedi. Tahu-tahu tampil mengatakan mengikrarkan dirinya Ustadz. Nah ini apa enggak salah kaprah? Sedangkan yang dari pondok-pondok yang bergelut dengan kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik, paham imtiti, nahwu shorof, tafsir hadis, fikih, ketika keluar mengedepankan tawaduknya. Ya tempat-tempat yang menjadi panggung itu diisi orang-orang yang itu tadi. Makanya banyak wali-wali yang zuhud. Mazhab zuhdi itu baik. Zuhud itu baik. Uzlah itu baik. Mazhab uzlah itu. Seperti halnya zuhud. Meninggalkan seperti yang kita katakan itu tadi. Di atas atau pembahasan kita kemarin. Banyak didatangi oleh para wali. Karena meninggalkan umatnya Kanjeng Nabi. Biadil mubtadi'i. Taroktum ummata rasulillahi biadil mubtadi'i. Karena wali itu artinya para zuhad, orang-orang yang berzuhud itu tadi, uzlah.
itu hidupnya tatkudun ya makannya dari tetumbutan ya akal-akal asis tatoktum ummat rasulillahi fi aidil mubtadi'i di tangannya orang-orang yang bid'ah. Arti bid'ahnya tidak memahami ilmu agama, tetapi agama dipakai untuk logika. Dengan logikanya menurut saya seperti halnya begitu. Makanya harus ditunjukkan kewaliannya dalam hal kealiman. Tetapi ketika mengaku-ngaku seperti halnya itu tadi wal makna utawi artine man sapane wong iku dzonna ngito sapa man ana setuhune lahu iku lahu kadue man nasi ton dadi pitulung penolong akrobu kang luwih cedhek minallahi maring Allah wa aksara lan luweh akeh apane nusra tanti tulunge minhu saking Allah fa innahu mongko setune utawi man iku lam yaktif durung makrifat Allah ing Allah taala halimun luhur sapa Allah. Jadi sebenarnya dia tidak makrifat ing Allah, hanya ngaku-ngaku saja. Ini seperti halnya al-kibru itu tadi, sifat sombong. Tapi kalau yang namanya orang zahid itu mesti dan tidak begitu mengaku sebagai zuhud. Wa man tawahhama utawi sapane wong iku tawahhama ngira sapa man annahu setuhune iku lahu kadue man aduwan dadi musuhe ada kang luweh akeh musuhe min nafsihi sangking awake man kelat mongko setitik apa makrifatuhu makrifate man binafsihi kelawan awake dhewe man tegese waman utawi sapane wong iku zonna ngira sapa man ana setuhune iku lau kadue man aduan duwe musuh iku akwa kang luweh kuat min nafsihi saking awake man al ammarota kang akeh aja-ajake Allah walawamah lan akeh maidune fa innahu mongko setuhune man iku lam yaktif durung ngerteni sapa man nafsahu ing awake man. Nah, jadi ketika tidak mengetahui dirinya maka ya tidak tahu akan Allah. Man atofa nafsah atau farobah. Kalau tahu akan dirinya maka akan tahu Tuhannya. Laula zinatal wujudi toba aisi wala wujudi. Nah, karena apa itu penciptaan itu tadi, sebaik-baiknya penciptaan yaitu Rasulullah yang menciptakan Allah. Maka Rasulullah sebagai utusannya Allah tanpa penciptaan itu tadi, wujud dan imdad itu tadi, matoba aisi maka tidak akan baik hidup saya. Wala wujudi lan wujud saya. Maka ketika kita mengetahui pribadi bahwasanya kita itu ciptaannya Allah, maka akan tahu Allah. Posisi kita mesti akan menjadi sana, selalu akan memuji kepada Allah. Karena kita makhluk yang paling hina, dina, dan kita kecil, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Maka tidak akan berani kita berbuat bersifat sombong. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita lanjut kembali karena sudah masuk mancing kepada maghrib. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.